Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adistia Oktaviani dari D3 Keperawatan Lawang, Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi ruangan yang terdiri dari kepala ruangan, ketua tim, dan anggota. Setiap struktur organisasi memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Kepala ruangan yang pertama adalah membimbing, melaksanakan, mengawasi catatan keperawatan. Yang kedua, mengawasi dan menilai pelaksanaan tim keperawatan berdasarkan rencana perawat. Yang ketiga, merencanakan kebutuhan sarana. Yang keempat, memelihara hubungan yang harmonis dengan bawahan dan institut rumah sakit yang terkait. Yang kelima, mendampingi visi besar atau mengadakan pertemuan berkala. Yang keenam, membuat DP3. Yang ketujuh, mengembangkan pengetahuan atau keterampilan karyawan. Yang kedelapan, melaksanakan pengelolaan administrasi, obat-obatan dan membuat laporan, melaksanakan supervisi dan tugas pengamat. Yang kesembilan, mengatur cuti, izin pindah, keluar, dan kenaikan pangkat. Yang ke-10, menunjang program pendidikan. Yang ke-11, menunjang tugas koordinator siaga. Kemudian, tugas dan fungsi ketua tim, yaitu yang pertama, membuat perencanaan berdasarkan tugas dan kewenangannya yang didelegasikan oleh kepala ruangan. Yang kedua, membuat penugasan, supervisi, dan evaluasi kinerja anggota tim atau pelaksana. Yang ketiga, mengetahui kondisi pasien dan dapat menilai kebutuhan pasien. Yang keempat, mengembangkan kemampuan anggota tim atau pelaksana. Yang kelima, menyelenggarakan konferensi. Lalu, tugas dan fungsi anggota atau perawat pelaksana terdiri dari 4 macam, yaitu perencanaan, pengorganisasian dan ketenagaan, pengarahan, dan pengawasan. Yang pertama ada perencanaan, yaitu bersama kepala ruangan dan ketua tim mengadakan serah terima tugas. Yang kedua, menerima pembagian tugas dari ketua tim. Yang ketiga, bersama ketua tim menyiapkan keperluan untuk pelaksanaan asuhan keperawatan. Yang keempat, mengikuti ronde keperawatan bersama kepala ruangan. Yang kelima, menerima pasien baru. Yang keenam, melakukan pelaporan dan pendokumentasian. Kemudian yang kedua, pengorganisasian dan ketenagaan, yaitu yang pertama, menerima penjelasan tujuan dari metode penugasan keperawatan tim. Yang kedua, menerima rincian tugas dari ketua tim sesuai dengan perencanaan terhadap pasien yang menjadi tanggung jawabnya dalam pemberian asuhan keperawatan. Yang ketiga, melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua tim. Yang keempat, melaksanakan koordinasi pekerjaan dengan tim kesehatan lain. Yang kelima, menyesuaikan waktu istirahat dengan anggota tim atau pelaksana lainnya. Yang keenam, melaksanakan asuhan keperawatan. Yang ketujuh, menunjang pelaporan dan pendokumentasian tindakan keperawatan yang dilakukan. Lalu yang ketiga ada pengarahan, yaitu menerima pengarahan dan bimbingan dari ketua tim tentang tugas setiap anggota tim atau pelaksana. Yang kedua, menerima informasi dari ketua tim berhubungan dengan asuhan keperawatan. Yang ketiga, menerima pujian dari ketua tim. Yang keempat, dapat menerima teguran dari ketua tim apabila melalaikan tugas atau membuat kesalahan. Yang kelima, mempunyai motivasi terhadap upaya perbaikan. Yang keenam, terlibat aktif dari awal sampai dengan akhir kegiatan. Yang ketujuh, menunjang pelaporan dan pendokumentasian. Dan yang terakhir ada pengawasan, yaitu menyiapkan dan menunjukkan bahan yang diperlukan untuk proses evaluasi, serta kita harus terlibat aktif dalam mengevaluasi kondisi pasien, lalu menunjang pelaporan dan pendokumentasian pasien. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.